Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Arya Rehan Ardiansyah, NWM 03 2025.1.07964. Di sini saya akan menjelaskan tentang tugas kimia. Yang pertama, membahas hukum kesetimbangan. Hukum kesetimbangan yang juga dikenal sebagai hukum aksi massa menyatakan bahwa pada suatu reaksi reversibel yang telah mencapai keadaan setimbang, terdapat hubungan matematis yang tetap antara konsentrasi zat-zat bereaksi dan hasil reaksi pada temperatur tertentu. Selanjutnya, apa itu konstanta kesetimbangan? Konstanta kesetimbangan merupakan besaran yang menyatakan perbandingan konsentrasi zat hasil reaksi terhadap zat bereaksi pada keadaan setimbang, dengan masing-masing konsentrasi dipangkatkan sesuai koefisien reaksi. Secara kuantitatif, nilai konstanta kesetimbangan digunakan untuk menghitung konsentrasi bereaksi atau produk pada keadaan setimbang. Sedangkan secara kualitatif dapat menunjukkan sejauh mana reaksi berlangsung ke arah pembentukan produk. Selanjutnya, pergeseran kesetimbangan. Perubahan kedudukan kesetimbangan ke arah kiri atau ke arah kanan akibat adanya gangguan dari luar sistem, seperti perubahan suhu, konsentrasi, tekanan, atau volume. Fenomena ini dijelaskan melalui asas Legatellier yang menyatakan bahwa apabila suatu sistem kesetimbangan dikenai suatu aksi atau gangguan, maka sistem tersebut cenderung mengurangi pengaruh gangguan tersebut. Untuk penerapannya pada kehidupan sehari-hari, contohnya pengawetan makanan yang menggunakan larutan garam atau gula pekat, seperti pada ikan asin dan manisan buah. Konsentrasi zat yang tinggi menyebabkan mikroorganisme terganggu, sehingga proses pembusukan dapat dihambat. Oke, selanjutnya kita masuk pada teori Arrhenius. Teori Arrhenius merupakan teori asam basa yang menyatakan bahwa asam merupakan zat yang menghasilkan ion H+ ketika dilarutkan ke dalam air. Sedangkan basa adalah zat yang dapat menghasilkan ion OH- dalam air. Contoh, HCl jika dilarutkan di air menghasilkan ion H+ plus Cl-. Itu ada H+ ya, makanya disebut asam. Yang contohnya basa NaOH, jika dilarutkan di air membentuk ion Na+ plus OH-. Contoh dalam kehidupan sehari-hari adalah obat ma atau antasida. Antasida seperti MgOH2 atau AlOH3 menghasilkan ion OH- dalam air yang berfungsi menetralkan kelebihan asam lambung. Teori Bronsted-Lowry. Teori ini menyatakan bahwa asam adalah zat yang menerima proton atau H+ dan basa yang menerima proton. Dalam teori ini dikenal konsep pasangan asam konjugasi, yaitu pasangan zat yang berbeda satu proton. Contoh dalam kehidupan sehari-hari, amonia atau NH3 pada pembersih rumah tangga. NH3 yang bersifat basa karena dapat menerima proton H+ dari air. Selanjutnya, apa itu derajat keasaman atau pH? Derajat keasaman atau pH suatu larutan yang berasal dari istilah Pranash-Pouvre hidrogen yang berarti kekuatan ion hidrogen. pH ini digunakan untuk menyatakan tingkat keasaman atau kebasahan suatu larutan. Selanjutnya, apa itu larutan penyangga? Larutan penyangga adalah larutan yang mampu mempertahankan nilai pH tertentu meskipun ditambahkan sedikit asam, basa, atau mengalami pengenceran. Sifat ini membuat larutan penyangga sangat penting dalam sistem kimia maupun biologis. Contohnya dalam kehidupan sehari-hari adalah obat tetes mata. Obat tetes mata ini karena mengandung larutan penyangga agar pH-nya mendekati pH air mata sehingga mencegah mata iritasi. Lanjut ke selanjutnya,
yaitu membahas laju reaksi. Apa itu laju reaksi? Laju reaksi adalah kecepatan suatu reaksi kimia yang berlangsung yang dinyatakan sebagai perubahan konsentrasi zat bereaksi atau hasil reaksi dalam satuan waktu tertentu. Contoh dalam kehidupan sehari-hari adalah pembakaran kertas yang berlangsung sangat cepat, sedangkan pengawetan besi berlangsung sangat lambat. Faktor-faktor yang mempengaruhi laju reaksi. Yang pertama, konsentrasi. Semakin tinggi konsentrasi bereaksi, semakin banyak jumlah partikel yang bereaksi. Akibatnya, frekuensi tumbukan antar partikel meningkat sehingga laju reaksi menjadi lebih cepat. Faktor yang kedua adalah suhu. Peningkatan suhu mengakibatkan energi kinetik partikel meningkat, sehingga partikel bergerak lebih cepat. Hal ini meningkatkan jumlah tumbukan. Selanjutnya, luas permukaan. Semakin luas permukaan zat, semakin besar peluang partikel untuk saling bertumbukan, sehingga laju reaksi yang meningkat. Contohnya, gula pasir yang cepat larut dalam air dibandingkan gula batu. Faktor selanjutnya adalah katalis. Katalis adalah zat yang dapat mempercepat laju reaksi tanpa ikut bereaksi secara permanen. Contohnya, penggunaan ragi dalam pembuatan roti adalah salah satu contoh pemanfaatan katalis untuk mempercepat laju reaksi fermentasi. Oke, yang selanjutnya, apa itu sel galvanik? Sel galvanik adalah jenis sel elektrokimia yang mengubah energi kimia menjadi energi listrik melalui reaksi redoks spontan antara dua elektroda yang berbeda dan terendam dalam elektrolit. Setiap elektroda berada dalam larutan ion logam masing-masing dan dihubungkan melalui jembatan garam atau salt bridge yang menjaga keseimbangan muatan ion. Ketika sel bekerja, reaksi oksidasi terjadi di anoda atau melepaskan elektron, dan reaksi reduksi terjadi di katoda yang menerima elektron, sehingga arus listrik dapat diambil dari rangkaian luar sel. Selanjutnya, apa itu potensial sel? Potensial sel adalah besarnya beda potensial listrik antara dua elektroda pada sel galvanik saat reaksi redoks berlangsung. Potensial ini dipengaruhi oleh potensial elektroda standar. Masing-masing logam yang diukur terhadap elektroda referensi seperti elektroda hidrogen standar atau SHE. Selanjutnya, apa itu korosi? Korosi adalah degradasi atau kerusakan logam secara elektrokimiawi saat logam bereaksi dengan lingkungannya, misalnya air, oksigen, dan garam. Pada korosi galvanik, dua logam berbeda dalam kontak elektrik dan elektrolit akan membentuk sel galvanik lokal, di mana logam yang lebih aktif atau potensialnya lebih negatif akan berperilaku sebagai anoda dan mengalami korosi. Sedangkan logam yang lebih mulia menjadi katoda dan terlindungi. Contoh dalam industri, sel galvanik yang dimanfaatkan sebagai sensor untuk mendeteksi korosi di berbagai lingkungan industri. Sensor ini bisa memantau kondisi struktur logam mulai mengalami korosi agar bisa dilakukan perawatan sebelum kerusakan terjadi. Sekian dan terima kasih dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.